张铁，张铁。师傅。 Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan dalam episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua A Records of a Mortal Journey to Immortality. Dan kali ini adalah part ketiganya, yang mana dalam part kali ini cerita yang disajikan sangatlah menarik untuk kita simak bersama. Dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. 有谁不知道我鬼手的声威，现在这个鬼样子了？除非。 Dan setelah sebelumnya Hanli dipaksa meminum racun oleh sang guru, kini Hanli pun harus bertahan hidup dengan cara memanfaatkan seluruh waktu yang ia punya guna menyempurnakan resep obat pil yang bisa menyembuhkan tubuhnya dari racun yang sudah terlanjur menginfeksi. Kini Hanli seolah tak mempunyai tujuan serta pilihan lain selain pasrah akan keadaan, dan ia akan berusaha semampunya untuk menciptakan pil menggunakan teknik Zhang Chun Gong dengan semangat. Setelah meminum pil dan berkultivasi, kini Hanli pun sudah sampai pada tahap Zhang Chun Gong tahap 1, dan ia harus sampai menguasai teknik tersebut meskipun usia dari bahan pembuatannya masih belum cukup. Yang kemudian datanglah Li Feiyu untuk menanyakan tentang Zhang Ti, dan dijawabnya dengan mengatakan apa yang dikatakan oleh Dr. Mo, yaitu Zhang Ti telah pulang ke rumahnya. Yang kemudian Li Feiyu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ia langsung menanyakan hal tersebut pada Hanli. Namun Hanli tak mau menceritakan semuanya dan ia memilih untuk mengatakan bahwa ia ingin belajar tentang ilmu bela diri. 你怎么了？从未见你如此慌张。 你怎么突然想起来学武功了？我还在巡逻呢啊！ Di malam harinya Hanli tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena benda yang ia temukan di hutan kini telah bersinar kembali. Sejenak ia memperhatikan fenomena tersebut dan kemudian membuatnya penasaran dan mulai mendekati benda tersebut. Meski nampak aneh, Hanli tak ragu untuk meraih benda tersebut dan mulai menggenggamnya hingga kemudian ia teringat akan mimpi tentang benda tersebut yang di episode sebelumnya pernah ia alami dan membuatnya kemudian menuangkan cairan dari benda tersebut pada pohon bahan obat. Beberapa waktu berlalu ia pun mencoba untuk menunggu reaksi apa yang akan terjadi. Namun karena tak ada reaksi apapun, Hanli pun memutuskan untuk tidur. 按照梦中看到的，先在植物上试试吧。 Ya, cairan dari bahan obat tersebut membuat pohon bahan obat Hanli tumbuh menjadi besar dalam waktu yang singkat. Hingga ia memikirkan sebuah ide yang cemerlang, yaitu ia akan menanam banyak pohon bahan obat dan menyiraminya dengan cairan dari benda hijau tersebut guna menciptakan pil yang dapat menaikkan ranah Zhang Chun Gong miliknya. 在这里培育草药吧。这片竹林应该足够隐蔽了。 Kini Hanli yang sudah ada dalam ranah Zhang Chun Gong tahap 3 membuatnya ingin belajar tentang ilmu bela diri dari Li Feiyu di suatu tempat. Dengan semangat dan cukup teliti, Hanli pun membaca halaman demi halaman dari buku milik Li Feiyu tersebut, dan karena mereka adalah sepasang sahabat, maka Li Feiyu pun memberikan pedang kecil miliknya agar Hanli makin semangat dalam belajar. Yang kemudian Li Feiyu pun pergi dari sana dan ia berpesan jika ada masalah Hanli harus melaporkan pada Li Feiyu karena pasti Li Feiyu akan membantu Hanli kapanpun dan dimanapun. 那可是我的短刀，保重啊！ Dalam rimbunnya hutan, Hanli pun kemudian benar-benar mempelajari tentang buku yang ia dapat dari Li Feiyu. Meski secara otodidak, ia tetap semangat karena ia ingin menjadi lebih hebat. Halaman demi halaman ia berusaha kuasai demi kelancarannya dalam belajar tentang ilmu bela diri. Setelah beberapa waktu berlalu dan sekian usaha sudah ia terapkan, kini tiba-tiba Hanli sudah ada dalam ranah Zhang Chun Gong tahap keempat, yang membuatnya bisa mendengar pembicaraan teman-teman Li Feiyu meskipun dari kejauhan. Yang sesaat setelahnya ia pun mendatangi keduanya untuk mengetahui hal apakah yang mereka bicarakan, dan yang ia dapati adalah teman-teman Li Feiyu atau Wu Yan tersebut sebenarnya adalah seorang mata-mata serta bekerja sama dengan geng serigala, dan ia pun langsung melaporkan hal tersebut pada Li Feiyu melalui burung merpati. 你这样不太合适吧？下次我要2倍黄金。我以为我们还算朋友。是个奸细，我应该告诉李飞宇，
Setelahnya kita akan dibawa kembali pada Han Li yang kemudian mengingat tentang semua hal tadi yang ia ceritakan dalam waktu yang singkat. Dan di sana kemudian disebutkan bahwa sang guru atau Dr. Mo mempunyai sebuah konspirasi atau ide licik dan akan memanfaatkan Han Li sebagai boneka hidup. Yang sesaat setelahnya Han Li pun menyadari bahwa Wu Yan, si teman Li Feiyu yang merupakan seorang mata-mata, dan ia bekerja sama dengan geng serigala untuk menyergap rombongan Li Feiyu yang akan melewati hutan. Dan sesaat setelahnya benarlah tentang semua yang dilaporkan Han Li yang kemudian Wu Yan dan Jabo dan seluruh anak buahnya atau tak lain dan tak bukan adalah sekelompok geng serigala mencoba menyerang rombongan Li Feiyu. Namun Wu Yan dan geng serigala telah melakukan kesalahan besar karena mereka tak menyadari bahwa Li Feiyu ada dalam gerobak dan bersiap untuk menyerang balik kelompok geng serigala bersama teman-temannya. Hingga tak lama setelahnya pertarungan pun benar-benar terjadi di antara kedua kelompok tersebut yang terlihat seperti adegan perang. Merasa cukup terdesak dan banyak menerima kekalahan dengan terbunuhnya beberapa anak buahnya, Jabo si pemimpin geng serigala pun berlari meninggalkan tempat tersebut bersama beberapa anak buahnya yang selamat. Sementara beberapa anak buahnya yang lain tertangkap oleh pasukan Li Feiyu dan dibawa sebagai tahanan. Han Li yang sudah mengalami banyak kemajuan dalam bidang ilmu bela diri membuat Li Feiyu kemudian memujinya karena kehebatannya tadi dalam membabat habis geng serigala yang kemudian Tetu Ama berterima kasih akan jasa Li Feiyu yang telah melaporkan pengkhianatan Wu Yan hingga dikatakan Li Feiyu akan mendapatkan hadiah akan hal tersebut. 并肩作战了，我是大夫啊，自然是要如常了。在下可不是过来邀功的。 Singkat cerita, 6 bulan kemudian Han Li kembali berlatih untuk kemudian ia mencoba beberapa teknik yang belum ia kuasai, yang sepertinya kini ia akan banyak menguasai beberapa teknik yang mengagumkan. Di antaranya adalah Zhang Chun Gong tahap ke-6, padahal ia hanya diperintahkan oleh sang guru untuk sampai pada Zhang Chun Gong tahap ke-4. Tak hanya itu, kemudian kita akan diperlihatkan teknik lain, yaitu langkah kilat yang telah Han Li kuasai sepenuhnya hingga terlihat pergerakannya sangatlah cepat melebihi kecepatan petir. Ia pun kemudian bergerak ke sana kemari agar semakin menguasai teknik tersebut guna mempersiapkan diri menghadapi sang guru saat ia meminta penawar racun yang ada di tubuhnya nantinya. Ia pun mengatur sebuah rencana guna menghadapi sang guru dengan hanya menggunakan pedang, racun, serta bom asap untuk memuluskan rencananya. Setelah semua persiapan matang, Han Li pun dengan mantap mendatangi sang guru untuk mendapatkan penawar racun yang saat ini racun tersebut masih belum sepenuhnya menginfeksi dan membuatnya sakit. Di sana kemudian ia benar-benar disambut oleh sang guru yang kemudian tanpa basa-basi ia pun meminta penawar racun pada sang guru yang selama ini telah memerintahkan Han Li untuk sampai pada tahap Zhang Chun Gong tahap ke-4. Setelah mendapatkan penawar racun dan meminumnya, lagi dan lagi sang guru pun mencoba melihat sudah sejauh mana Han Li belajar selama ini dengan cara menyentuh tangan Han Li serta menerawangnya. Namun ternyata sang guru berniat jahat kembali, yang kemudian Han Li dengan seluruh ilmu yang telah ia kuasai, ia pun melawan si guru 1 versus 1 di tempat tersebut. 小兔崽子，看来我不再是你偷学。 Bom asap yang telah Han Li persiapkan dari awal, kini ia pun menggunakannya untuk mengelabui sang guru serta menyerangnya. Tak hanya dengan bom asap serta pedang, langkah kilat pun ia gunakan dengan maksimal untuk menghajar sang guru di tempat tersebut. 让你也能早点解脱。我面对过不少强敌。 Setelah
Tanpa disadari, sang guru ternyata terkena racun yang kemudian membuatnya sedikit merasakan efek dari racun tersebut. Namun sepertinya sang guru masih terlihat cukup kuat, apalagi ada Tiannu yaitu pengawalnya. Sesaat setelahnya Han Li pun menanyakan di mana keberadaan Zhang Ti yang sudah sejak lama menghilang. Hingga sesaat setelahnya Han Li berhasil dilumpuhkan oleh Tiannu yang diperintahkan oleh Dr. Mo. 张铁他到底在哪儿？他根本不可能回家。 Singkat cerita, kini Han Li terbangun dalam sebuah tempat dan kini ia tengah ditahan oleh Tiannu untuk mempersempit ruang geraknya. Yang kemudian sang guru atau Dr. Mo mengeluarkan beberapa pisau yang berfungsi sebagai teknik 7 hantu pemakan jiwa dan akan memakan jiwa Han Li dengan menggunakan benda tersebut. 2 buah pisau kemudian diarahkan pada wajah Han Li, namun ternyata sang guru kemudian menusukkan pisau tersebut pada tubuhnya sendiri. Loh, kok aneh? Tak hanya 2, melainkan keseluruhan pisau tersebut ia tusukkan. Hingga sesaat setelahnya muncullah 7 hantu pemakan jiwa yang kemudian mulai merasuki tubuh Han Li guna memakan jiwanya. Dan setelah memakan jiwanya, maka Dr. Mo akan menempati tubuh Han Li. Namun sang guru atau Dr. Mo ternyata sampai saat ini belum mengetahui bahwa Han Li sudah ada dalam tahap 6 Zhang Jun Gong. Dan dengan polosnya ia pun mulai menggerogoti jiwa Han Li. Dan benar saja saat sang guru tahu bahwa Han Li sudah ada dalam tahap ke-6, 7 jiwa hantu tersebut pun musnah hingga sang guru pun juga mati saat itu juga. Han Li kini mulai batuk-batuk berdarah karena ia sempat terkena racun dari sang guru yang kemudian membuatnya mencari-cari obat penawar agar ia tak terbunuh secara perlahan. Keseluruhan tempat tersebut ia periksa satu persatu dengan cukup teliti hingga ia pun menemukan sebuah ruang rahasia bersama gulungan kertas dan sebuah lonceng di dalamnya.